Halo semuanya, namaku Dedo dan pada video kali ini aku akan mencoba bertahan selama 100 hari di Portal Knaig. Di sini aku hanya punya dua tujuan, yaitu membuat peralatan yang bagus dan menyelamatkan dunia ini. Apakah aku bisa? Oke, hari pertama, kumulai dengan mengumpulkan resource awal, mulai dari kayu, kapas, dan batu. Oh iya, di dunia ini kita gak sendirian, akan ada penduduk asli yang akan memberikan kita quest. Misalnya Bapak Robert ini, dia memintaku untuk memperbaiki rumahnya yang hancur terkena badai. Untuk itu, kita diberikan 80-an blok kayu. Kugunakan sebagian untuk memperbaiki dinding yang hancur, dan sisanya kusimpan dan akan kugunakan nanti. Aku juga memperbaiki workbench yang ada di sini. Dengan ini, aku dapat membuat beberapa peralatan baru, yang diantaranya adalah stone pickaxe, yang tentu saja gunanya untuk mining. Aku juga mengubah kapas yang kudapatkan sebelumnya menjadi kain, dan mengubahnya kembali menjadi satu set armor. Dengan ini, pertahananku sedikit meningkat. Dengan itu juga aku berhasil naik ke level 2. Langsung saja aku tingkatkan beberapa stat yang dibutuhkan oleh warrior, seperti Constitution, Strength, dan Agility. Aku juga membuka satu talent baru, yaitu Sword Expert, yang efeknya meningkatkan damage pedangku sebesar 20%. Tidak jauh dari rumah si Robert, aku bertemu dengan seseorang yang bernama... Seriusan, aku gak tahu ini gimana bacanya. Yang intinya, dia memberitahuku, atau lebih tepatnya tidak sengaja memberitahuku, jika di bawah rumahnya terdapat suatu harta karun. Aku pun memutuskan untuk turun dan memeriksanya. Ternyata harta tersebut dijaga oleh seekor skeleton. Ku kalahkan skeleton tersebut, dan ku ambil harta yang ada di sini. Lumayan, aku mendapatkan beberapa potion dan koin. Di sini aku juga mendapatkan sebuah pet, dan setelah ku summon, dia akan mengikutiku kemanapun. Sesampainya di permukaan, aku menyelesaikan beberapa quest yang tersisa, seperti mining, berburu beberapa slime, dan membuka portal untuk pergi ke tempat baru yang bernama Dusty Junction. Sesampainya di sana, aku disambut oleh sebuah bayangan yang bernama Spectral Knaig, yang intinya dia memintaku untuk tetap hidup dan menyelamatkan dunia yang hancur ini. Di tempat ini juga terdapat beberapa material baru yang bisa kita dapatkan, seperti copper ore dan flame ruby, yang gunanya untuk meningkatkan toolku menjadi lebih bagus. Bukan hanya itu, di sini juga terdapat beberapa varian monster baru, seperti kura-kura dengan skill yang bisa muter, dan makhluk hijau berotot ini. Aku juga bertemu dengan seorang petualang bernama IP. Dia memberitahuku jika di bawah ruins di belakangnya terdapat sebuah harta karun. Langsung saja aku gali untuk mendapatkannya. Tidak jauh dari sana, aku bertemu dengan seorang knaig yang kehilangan celananya dalam pertarungan. Langsung saja ku lepas celanaku dan ku kasih ke dia. Dengan itu juga aku berhasil naik ke level 4. Setelah itu, aku memutuskan untuk kembali ke tempat sebelumnya untuk membuat celana baru. Aku juga membuat beberapa peralatan baru dari koper yang kudapatkan sebelumnya, seperti anvil dan furnace. Anvil ini bisa kita gunakan untuk membuat senjata baru yang terbuat dari copper bar.
Dan copper bar sendiri bisa kita dapatkan dengan meleburkan copper ore di furnace. Meskipun saat ini belum bisa kulakukan karena aku kekurangan satu bahan, yaitu coal. Lanjut, aku kembali ke tempat sebelumnya untuk menaikkan beberapa levelku. Hingga akhirnya aku sampai di level 5. Di level 5 ini ada talent yang terbuka. Aku memilih fortification, yang efeknya ketika aku berdiam selama 5 detik akan otomatis memulihkan darahku. Di sini aku juga bertemu dengan seorang geologis yang sedang melakukan penelitian terhadap flame ruby. Untuk itu dia meminta 10 flame ruby kepadaku. Lanjut, aku menjelajahi main shop yang ada di belakangnya, yang tujuannya untuk mendapatkan material yang sangat kubutuhkan, yaitu coal. Dengan coal ini, aku bisa meleburkan copper ore yang kudapatkan sebelumnya menjadi copper bar, yang akan kugunakan untuk membuat peralatan baru seperti copper longsword. Meskipun saat ini belum bisa kugunakan karena aku harus mencapai level 6 terlebih dahulu. Agar bisa menggunakannya, aku pun kembali ke Dusty Junction untuk menaikkan levelku dengan cara membunuh monster yang ada di sana. Aku pun lanjut untuk menyelesaikan quest terakhir di tempat ini, yaitu membunuh Anum Kraken. Dengan ini, aku berhasil menyelesaikan semua quest yang ada di sini. Tapi sebelum membuka portal ke tempat selanjutnya, aku memutuskan untuk kembali untuk melakukan beberapa persiapan. Aku meningkatkan workbenchku ke level 2. Dengan ini, aku bisa membuat alat mining baru, yaitu drill, yang tentunya lebih efisien karena bisa mining blok 2x2 sekaligus. Aku juga membuat satu chest untuk menyimpan beberapa barang yang saat ini belum kubutuhkan. Setelah semua persiapan selesai, aku kembali ke Dusty Junction untuk membuka portal ke tempat baru yang bernama Fort Pinch. Di tempat ini, aku bertemu orang yang bernama Bayar. Dia memintaku untuk menemui Guild Master. Sesampainya di sana, Guild Master memintaku untuk membawakannya sebuah medicine. Dan sebagai imbalannya, aku akan diajari teknik rahasia. Medicine ini bisa kita dapatkan dengan cara membelinya dari seorang pedagang yang bernama Maligna. Dengan ini, aku berhasil mendapatkan sebuah skill, yaitu Enrage, yang efeknya meningkatkan damage serangan sebesar 20% dan efek stun selama 2 detik kepada monster bertipe terbang. Untuk mencoba skill ini, aku diberikan quest untuk membunuh beberapa Thunder Gazer. Lanjut, aku menyelesaikan quest yang tersisa di sini, seperti memberikan beberapa berry, mencari barang yang dicuri, membunuh beberapa leader dari makhluk hijau, dan membuka portal untuk pergi ke tempat baru. Di sini aku disambut oleh seorang wanita yang bernama Maria. Dia memberitahuku jika di sini terdapat sebuah kultus. Tapi sayang, kultus tersebut tidak ramah terhadap orang baru. Untuk bertemu dengan ketua kultus yang ada di sini, aku membutuhkan sebuah relik yang bisa kutemukan di dungeon yang ada di belakangnya. Setelah masuk cukup dalam, akhirnya aku menemukan relik yang dimaksud. Dengan ini, akhirnya aku bisa bertemu dengan ketua kultus yang ada di sini. Sesampainya di sana, aku menukarkan relik yang kudapatkan dengan worm totem piece, yang gunanya untuk membuka portal ke tempat boss pertama di dunia ini.
Di sini aku juga mendapatkan pet baru dari Maria, yaitu seekor gurita. Sebelum lanjut ke tempat selanjutnya, aku memutuskan untuk pulang dulu dan membuat beberapa peralatan baru, seperti altar ini, yang gunanya untuk mempelajari sebuah sihir. Meskipun kelasku bukan mage, tapi masih ada beberapa sihir tingkat bawah yang bisa kugunakan, seperti Fireball contohnya. Aku juga membuat satu set armor baru, yaitu Beastmaster Armor, yang jika kita gunakan memiliki efek spesial, yaitu setiap kali mendapatkan critical damage akan menyembuhkan darah sebanyak 21%. Lanjut, aku pun kembali ke tempat sebelumnya untuk membuka portal ke tempat selanjutnya. Di sini tidak banyak yang kulakukan, aku hanya berburu beberapa monster baru, membantu seorang wanita bernama Iris untuk mengambil beberapa sayuran, dan membeli seekor kuda yang bisa kita jadikan sebagai tunggangan. Setelah itu, aku kembali ke tempat sebelumnya untuk membuka satu portal yang tersisa. Di tempat ini, aku menemukan sebuah portal yang terkunci, yang bisa kita buka dengan menggunakan worm totem piece yang kita dapatkan sebelumnya dari ketua kultus. Setelah dibuka, ternyata portal ini membawaku ke tempat bos cacing pertama. Langsung saja aku melawannya.